Berencana keroyok Indonesia, Israel minta bantuan pasukan Inggris serang TNI di Gaza. Di tengah ketegangan yang terus meningkat di jalur Gaza, muncul desas-desus bahwa Israel tengah berupaya meminta bantuan dari Inggris untuk melawan keberadaan Tentara Nasional Indonesia, TNI, yang disebut-sebut hadir di kawasan tersebut dalam misi kemanusiaan. Menurut laporan yang beredar, Israel merasa keberadaan TNI menjadi ancaman besar terhadap strategi militernya di Gaza. TNI yang dikenal dengan profesionalisme dan dedikasinya, dikabarkan mengirimkan pasukan untuk membantu warga sipil Palestina yang menjadi korban konflik berkepanjangan. Dalam misi ini, TNI membawa bantuan berupa obat-obatan, makanan, dan perlengkapan medis. Namun, kehadiran TNI dianggap oleh Israel sebagai dukungan strategis untuk pihak Palestina. Keberadaan TNI di Gaza hanya untuk tujuan kemanusiaan. Kami tidak memiliki kepentingan politik atau militer lainnya, ujar Jenderal TNI fiktif, Panglima Komando Pasukan Kemanusiaan Indonesia dalam konferensi pers di Jakarta. Menurut sumber anonim yang tidak dapat diverifikasi, pemerintah Israel dilaporkan mengadakan pertemuan tertutup dengan petinggi militer Inggris untuk membahas kemungkinan kolaborasi militer. Israel mengklaim bahwa kehadiran TNI di Gaza adalah ancaman langsung terhadap kedaulatan keamanan mereka. Jika ini benar, ini adalah pelanggaran terhadap hukum internasional. Kolaborasi militer dengan tujuan menyerang pasukan kemanusiaan adalah tindakan yang tidak dapat diterima, ujar seorang pengamat militer internasional fiktif. Namun, Inggris sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi terhadap laporan tersebut. Kabar ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk negara-negara anggota ASEAN dan komunitas internasional. Banyak yang menilai bahwa jika Israel benar-benar meminta bantuan Inggris untuk menyerang TNI, hal ini akan memperkeruh konflik yang sudah kompleks di kawasan tersebut. Langkah ini hanya akan menambah penderitaan rakyat Palestina dan memperbesar risiko perang global, kata seorang diplomat senior dari PBB, fiktif. Meski kabar ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya, dunia diingatkan kembali bahwa konflik di Gaza memerlukan penyelesaian damai yang melibatkan semua pihak terkait. Kehadiran TNI, jika benar murni untuk misi kemanusiaan, seharusnya tidak dijadikan alasan untuk memicu eskalasi militer lebih lanjut. TNI, yang dikenal sebagai salah satu pasukan militer paling disiplin di dunia, dikabarkan hadir di Gaza sebagai bagian dari misi kemanusiaan yang difasilitasi oleh pemerintah Indonesia. Dengan membawa bantuan berupa obat-obatan, makanan, perlengkapan medis, dan perlindungan bagi warga sipil, TNI berusaha memberikan dukungan kepada masyarakat Palestina yang menderita akibat konflik berkepanjangan. Indonesia selalu berada di pihak kemanusiaan. Kehadiran kami di Gaza adalah wujud komitmen untuk membantu sesama tanpa memandang latar belakang politik atau agama, ujar Jenderal TNI Agus Prasetyo, salah satu pimpinan misi tersebut, dalam konferensi pers di Jakarta. Namun, keberadaan TNI di Gaza justru dianggap oleh Israel sebagai intervensi yang merugikan. Beberapa pengamat menyebut bahwa kehadiran TNI dinilai memberikan dukungan moral dan logistik kepada Palestina, yang bertentangan dengan kepentingan Israel di wilayah tersebut. Dalam perkembangan yang kontroversial, laporan rahasia yang bocor menyebutkan bahwa Israel telah menjalin komunikasi dengan Inggris untuk meminta dukungan militer. Rencana ini mencakup pengiriman pasukan elit Inggris untuk membantu melancarkan serangan yang ditargetkan kepada TNI di Gaza. Israel merasa keberadaan TNI telah mengganggu strategi militernya. Mereka melihat ini bukan hanya sebagai misi kemanusiaan, melainkan juga ancaman geopolitik, kata seorang analis militer internasional, fiktif, yang tidak ingin disebutkan namanya. Namun, pemerintah Inggris sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi terhadap klaim tersebut.
Meski begitu, spekulasi ini sudah cukup untuk memicu kemarahan dari berbagai pihak, terutama di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak tuduhan bahwa TNI memiliki agenda militer di Gaza. Presiden Republik Indonesia, melalui juru bicaranya, menyampaikan bahwa misi kemanusiaan ini adalah bagian dari tanggung jawab global Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap perdamaian dunia. Jika benar Israel meminta bantuan Inggris untuk menyerang pasukan kami, maka ini adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Dunia harus bersatu melawan tindakan semacam ini, ujar Menteri Pertahanan Indonesia, fiktif. Negara-negara ASEAN juga bereaksi keras terhadap kabar ini. Mereka menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan Indonesia akan dianggap sebagai serangan terhadap kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Selain itu, beberapa negara anggota Organisasi Kerjasama Islam, OKI, menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan kepada Indonesia jika situasi ini benar-benar terjadi. Kabar ini menyebar luas di media sosial dan memicu gelombang protes dari masyarakat Indonesia. Warga menuntut pemerintah untuk bersikap tegas dan melibatkan komunitas internasional untuk mengutuk rencana tersebut. Kita harus melawan intimidasi seperti ini. Indonesia tidak boleh mundur dalam membantu Palestina, tulis seorang pengguna media sosial yang menjadi viral dengan tagar Asian Indonesia bersama Palestina. Di sisi lain, media internasional juga mulai mempertanyakan kredibilitas klaim ini. Beberapa pihak menganggap laporan tersebut mungkin merupakan propaganda yang sengaja disebarkan untuk menciptakan ketegangan antara negara-negara. Jika rencana ini benar-benar terrealisasi, banyak pengamat yang khawatir akan potensi eskalasi konflik global. Penyerangan terhadap TNI yang berada di Gaza atas dasar kemanusiaan dapat memicu reaksi berantai dari negara-negara lain, terutama yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia. Ini bukan hanya tentang Palestina atau Israel. Ini menyangkut perdamaian global. Serangan terhadap pasukan kemanusiaan adalah pelanggaran besar terhadap nilai-nilai universal, ujar seorang diplomat senior dari PBB. Meski kabar ini belum terverifikasi, dunia kembali diingatkan bahwa konflik di Gaza adalah permasalahan yang memerlukan solusi damai dan berkeadilan. Keberadaan TNI, jika benar murni untuk tujuan kemanusiaan, seharusnya dihormati oleh semua pihak sebagai upaya untuk meringankan penderitaan warga sipil. Pada akhirnya, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa konflik ini tidak semakin memburuk dan bahwa keadilan dapat ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat. TNI sebagai bagian dari upaya kemanusiaan yang dirancang oleh pemerintah Indonesia, dikabarkan hadir di Gaza untuk membantu warga Palestina yang menjadi korban konflik berkepanjangan. Misi tersebut membawa bantuan medis, makanan, dan kebutuhan logistik lainnya untuk mendukung masyarakat sipil di wilayah yang telah lama menjadi pusat perhatian dunia. Jenderal TNI Agus Prasetyo, fiktif, salah satu pimpinan misi ini, menjelaskan dalam sebuah wawancara, "Tugas kami di sini murni kemanusiaan. Kami ingin memastikan bahwa warga Palestina mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan tanpa melibatkan diri dalam konflik bersenjata." Namun, Israel menilai kehadiran TNI sebagai gangguan terhadap strategi militer mereka. Menurut klaim beberapa pengamat, kehadiran pasukan dari luar kawasan dianggap sebagai langkah terselubung yang dapat memperkuat posisi Palestina dalam konflik ini. Dalam dokumen rahasia yang diduga bocor dari sumber intelijen, Israel disebut telah mengadakan diskusi tertutup dengan Inggris. Dalam pertemuan ini, Israel dilaporkan meminta dukungan pasukan elit Inggris untuk melancarkan operasi militer terkoordinasi yang menargetkan TNI di Gaza. Langkah ini dianggap sebagai respons langsung terhadap apa yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Israel. Israel tidak pernah ragu untuk mengambil tindakan tegas demi melindungi kepentingannya, tetapi meminta bantuan militer dari Inggris menunjukkan bahwa mereka melihat ini sebagai ancaman serius, ujar seorang analis geopolitik internasional, fiktif.
Pemerintah Inggris sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim ini. Namun, rumor yang beredar sudah cukup untuk memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk komunitas internasional dan pemerintah Indonesia.